Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Biar pada malam hari ini hadiratnya boleh memenuhi setiap kita. Dimanapun kita berada. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita malam ini. Mari kita bersyukur. Bersyukur di dalam setiap hal, di dalam segala hal yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mungkin malam ini kau di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun, mari kita sama-sama belajar untuk bersyukur. Karena Tuhan segalanya bagi kita. Mari sama-sama datang. Satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami mau menikmati kasih Tuhan. Kami mau sama-sama datang. Biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami. Dimanapun kami berada malam ini. Apapun kondisi kami. Mungkin di dalam titik terendah sekalipun saat ini. Kami mau berkatakan ya Tuhan malam ini. Bahwa Engkau Tuhan adalah segalanya bagi kami. Tidak ada yang menggantikan Tuhan. Tidak ada yang menggantikan-Mu ya Bapa. Engkaulah kekasih jiwa kami. Karenanya malam hari ini, biarlah Engkau memeluk setiap kami, mendekap setiap kami dengan kasih-Mu. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Bawa pujian penyembahan-Mu. Hampiri Dia. Izinkan Tuhan memeluk-Mu malam ini. Mendekap dengan kasih. Jesus, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Kami datang menyembah. Kami datang menyembah. Dengan segenap hati kami datang menghampiri-Mu ya Tuhan. Kaulah kekasih jiwaku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku. Mari datang dengan segenap hati-Mu. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara memuji nama-Mu ya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya bagiku.
Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kami datang Tuhan, kami mengangkat tangan kami, kami berserah penuh kepadamu. Kami memuji Yesus. Mari sembah Dia. Menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan, dengan segenap hati dan segenap jiwa kami datang bawa pujian kami. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya. Mari dengan segenap hati naikkan pujian. Ya Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Biar ini bukan cuma sebuah pujian, pengagungan, penyembahan kami. Biar ini lahir dari dasar hati kami karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Mari lebih lagi katakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku, Yesus. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan kami itu. Kami menyembah. Kaulah yang disembah. Ku angkat suara memujimu. Mari lebih lagi. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Sembah Tuhan. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu.
Tuhan. Oh, sembah pujian kami bagi-Mu Tuhan. Engkau kudus. Sembah kami bagi yang mulia. Biar kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah, ku menyembah, sembah hormat kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab nama-Mu Sebab Engkau kudus. Tuhan. Haleluya. Ku sembah, ku menyembah, ku sembah, Ku segala pujian kami bagi yang kudus. Kami sembah, ku menyembah yang kudus. Ku sembah, sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, yang layak Tuhan. Biar kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah, layak ditinggikan, layak disembah. Kami sembah. Kami sembah yang kudus Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Penghormatan kami hanya bagi nama di atas segala nama yang layak Tuhan. Biar segala pujian dan penghormatan kami bagi Allah yang kudus. Engkau yang layak Tuhan, layak kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, ditinggikan Engkau selamanya.
terima kasih Tuhan. Bersama mari katakan, Kau yang layak, sebab Engkau layak. Kau yang layak, layak, layak terima penghormatan pujian kami. Disembah di dalam roh dan kebenaran, layak. Kau yang layak, layak Tuhan. Kau yang layak, Kau layak, Kau layak disembah, ditinggikan. Amin Tuhan untuk selamanya. Mari bersama angkat hatimu nyatakan, Kau yang layak. Katakan Ia layak. Kau yang layak. Kau layak Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau layak Tuhan. Kau yang layak. Layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan pujianmu, nyatakan, Kau yang layak, layak Tuhan. Kau yang layak. Sebab yang layak terima hormat. Kau layak Disembah di dalam roh dan kebenaran, layak. Kau yang layak, Kau layak Tuhan. Kau yang layak. Pujian penghormatan kami hanya bagimu. Kau layak Tuhan. disembah, Amin. ditinggikan Untuk selamanya. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Engkau layak terima penghormatan kami Tuhan. Haleluya. Ditinggikan Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Layak. Kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Oh. Segala pujian hormat kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau yang layak. Kau yang layak. Sebab Engkau layak Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran, layak. Kau yang layak. Kudus Engkau Tuhan.
layak. Biar pujian penghormatan kami bagimu Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Puji Tuhan, saudara, dalam hidup kita ini kita bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan hanya memanggil kita, Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia memberikan janji kepada kita. Karena ya orang Kristen tuh bersyukur. Kita nih baca Alkitab itu begitu banyak janji-janji Tuhan loh. Ya, saya nggak tahu kalau yang lain, tapi yang saya tahu di Alkitab itu isinya itu semua janji Tuhan. Ya, dan janji itu luar biasa, saudara. Janji tentang pemeliharaan, janji tentang tuntunan Tuhan, janji tentang hidup yang berkelimpahan, semua janji diberikan kepada saudara dan saya. Dan tentunya Tuhan mau ketika kita menerima janji itu, kita imani dan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang percaya saja, tapi kita punya banyak kesaksian tentang janji Tuhan terjadi di hidup kita. Karena memang tidak semua orang akan mengalami janji itu. Hanya orang-orang tertentu yang akan mengalami setiap janji Tuhan itu dalam hidupnya, saudara. Kita buka bersama dulu Mazmur 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mazmur 12 ayat 6 dan ayat yang ke-7, saudara. Firman Tuhan berkata di sana, ya kita baca dengan suara yang keras. Mazmur 12 ayat 6 dan 7, 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan apa? Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat berikutnya berkata, Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara, dikatakan di sana bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di tanah. Kalau kita mendengar janji manusia, saudara, saya mau tanya, manusia itu bisa bohong nggak? Ya, suami bisa bohong nggak? Kok ibu-ibu semangat sekali ngomong bisanya ya? Ya, ibu-ibu langsung bisa. Suami bisa bohong, bisa. Tapi suami di sini nggak ada yang bohong, amin. Insya Allah. Ya, istri bisa bohong nggak sama suami? Bisa. Banyak orang bisa berbohong, bahkan berani berjanji memakai nama Tuhan lagi, saudara. Tapi yang namanya manusia itu bisa tidak menepati janjinya. Ya, manusia bisa lupa. Tapi setidaknya kita kalau menerima janji dari manusia, ya senang juga ya. Kalau ada orang yang berjanji ya, nanti saya sering begitu. Dulu saya pernah, saudara, diajak orang, Bu doain dong saya nih mau jual rumah. Mau jual rumah di Jakarta. Oke, saya berdoa. Ya, saya nih buka harga rumah saya ini 20 M. Saya mau jual 20 M. M itu miliar, bukan ember. Miliar. Berdoa, saudara, dia bilang begini. Sama saya dengan suami, nanti Bu, kalau rumah ini laku, saya beliin ibu rumah deh. Yang seharga 500 juta. Ini 15 tahun lalu, waktu kami baru injak Jakarta. Harga 500 juta itu sudah lumayan rumah. 15 tahun lalu. Dia bilang, nanti kalau rumah ini laku, ibu doain, saya beliin ibu rumah yang 500 juta. Lalu waktu pulang saya bilang sama suami saya gini, janji manusia
Nggak usah dimasukin hati, ya. Didengar aja di telinga, karena kalau sampai hati nggak ditepati bisa sakit hati. Ya, oke. Dia telepon, "Bu, hari ini ada yang tawar, Bu." Ya, saya naikin jadi 21 M. Ih, ada yang tawar dinaikin 21 M. Doakan ya, Bu. Ya, saya berdoa. Besok telepon, "Bu, ada yang nawar, saya naikin 22 M." Ya, harusnya juga kan persenan buat rumahnya saya naik kan? Kalau naik juga harganya toh. Saudara tahu akhirnya rumah itu laku di angka 23 M. Ya, miliar. Saya bilang sama suami, ya udah waktu itu dia telepon pagi, "Bu, doain ya. Pagi ini saya ketemu notaris, ketemu sama pembeli. Di depan notaris, dia periksa semua surat, nanti kalau ini hari ini dia DP." Ya. Oke Bu, sukses semuanya ya, sukses. Sampai siang, sampai sore, enggak ada kabar. Ya, saya enggak mau tanya soal rumah 500 juta itu kagak. Yang sesuai janjinya itu enggak. Cuma penasaran aja gitu loh, jadi dibeli apa tidak kan? Ya, cuma itu aja. Saya telepon, ya bunyinya, "Telepon yang Anda tuju sedang bersembunyi." Ya, nggak nyambung. Saya SMS nggak dibalas, akhirnya saya teleponlah pembantunya. "Mbak, itu ibumu lagi baik-baik saja kan? Sehat toh? Saya cuma takut aja kok dari tadi siang saya telepon nggak diangkat ya. Bu pendeta, saya mau ngomong sama ibu." "Kenapa?" "Kan tadi siang rumahnya sudah dibeli." Ibu tuh aneh, begitu pulang dari notaris terima bayaran dia bilang, "Kalau ada yang cari saya, bilang saya ndak ada di rumah. Tutup pintu. Kalau ada yang telepon, bilang saya ndak ada." Itu pasti orang-orang mau minta duit karena tahu rumah saya laku. Janji manusia. Boro-boro beliin rumah 500 juta. 50 ribu pun ndak dapat. Janji memang kalau janji manusia itu jangan dimasukin hati. Anak berjanji sama orang tua janji sama anak, enggak usah. Karena banyak pertengkaran terjadi gara-gara janji yang tidak ditepati. Saya berusaha sampai hari ini kalau ada orang janji, saya enggak mau masukin di hati. Cukup masuk di kuping saja, amin. Karena kalau kita masukin hati, nanti kita sakit hati. Makanya muda-muda di sini, ya kalau pacaran, cowoknya kebanyakan janji, itu pret. Ya, banyak janjinya itu biasanya pret. Mending jalani aja, ndak usah janji. Ya, ndak usah janji. Kalau memang mau memberkati, ya berkati daripada berjanji tapi tidak ditepati. Manusia itu mengecewakan. Tapi firman Tuhan berkata, saudara, Tuhan itu bukan manusia yang bisa lupa terhadap janjinya. Tuhan itu Tuhan. Coba kita lihat dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan berkata di sana demikian saudara. Kita baca bersama 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, bilang kanan kirimu, ingat loh, Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Cepat. Ya, ngomong yang benar, lihat matanya. Jangan cuma seadanya aja. Ya. Terutama suami istri, lihat-lihatan. Kenapa? Karena waktu kita berdua suami istri percaya kepada firman Tuhan, maka disitulah letak kekuatan dalam sebuah rumah tangga. Katakan, amin. Saudara, ketika suami istri itu kuat,
di dalam firman Tuhan kita percaya firman, tidak usah dengar kanan kiri. Percaya firman Tuhan, maka rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang luar biasa. Jadi firman Tuhan itu menjadi kekuatan loh bagi kita. Waktu kita sungguh-sungguh, istri percaya pada firman, suami percaya kepada firman, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Sekalipun keadaan di depan kita terlihat tidak ada apa-apanya. Satu contoh di dalam Alkitab, kegagalan yang begitu luar biasa terhadap mempercayai janji Tuhan. Ketika Abraham mendapatkan satu janji bahwa dia akan menjadi bapa orang beriman, bapa segala bangsa. Tuhan berkata, Abraham, aku akan memberikan keturunan yang begitu banyak. Seperti pasir di laut, seperti bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Abraham dengar janji itu dan dia sungguh-sungguh percaya. Tapi kemudian satu saat istrinya ini imannya tidak kuat. Ya, karena melihat keadaan, lalu imannya itu menjadi lemah. Coba kita lihat bersama Kejadian pasal yang ke-16. Ayat yang pertama mulai. Kejadian pasal 16 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian di sana saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah engkau menghampiri hambaku, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sampai di situ dulu. Ketika melihat keadaan di depan mata yang tidak masuk akal logika, Sarai ini berusaha menggoda atau melemahkan iman suaminya. Dia bilang begini, Pak, ya memang si Tuhan bilang kita akan dapat anak. Tapi coba kamu lihat, dia bilang, engkau tahu sendiri, aku ini sudah menopause, aku sudah mati haid, tidak mungkin aku bisa memperoleh anak. Makanya dia bilang, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu hampiri saja budakku, orang Mesir yang bernama Hagar. Saudara, waktu Tuhan memberikan sebuah janji, perhatikan, maka iblis akan berusaha memutarbalikkan janji itu. Tuhan bilang kepada Abram, aku akan memberikan engkau anak yang sangat banyak, titik. Tidak ada apapun. Tapi iblis balik kepada Sarai, iblis bilang apa? Engkau tidak mungkin melahirkan anak. Tuhan tidak akan membuat engkau melahirkan anak. Ini kan dua hal yang berbeda toh. Lalu yang lebih gila lagi saudara, Sarai bilang kepada Abram, kamu tiduri saja budakku orang Mesir. Dan saya baca di Alkitab ini yang sangat mengagetkan, di sana Alkitab mencatat dan apa di sana Abram itu mendengarkan perkataan Sarai. Ya, saya berharap di Alkitab itu ditulis begini, ketika Sarai berkata, Abram tidurilah hambaku Hagar, lalu Abram bilang, jangan. Ya, karena Tuhan sudah berjanji kepada kita berdua akan punya anak. Ya, lalu besoknya Sarai menggoda lagi Abram untuk tidur dengan hambanya. Harusnya kan begitu sampai 3 atau 4 kali lah ya. Tapi ternyata tidak. Waktu Sarai bilang 1 kali toh, langsung di sini ditatat apa? Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Tumben bapak-bapak ini 1 kali ngomong langsung dengar. Halo bapak-bapak. Ya, biasanya kan bapak-bapak itu kalau diomongin susah toh. Ya, tapi ini kok langsung dengar. Dalam hatinya Abram gini, kenapa enggak dari dulu? Ya, orang Mesir itu cantik saudara.
Perempuan Mesir itu tinggi, putih ya, bodinya bagus, hidungnya mancung, 11-12 sama saya. Kenapa ketawanya mengejek ya? Iya saudara, ya makanya Abram itu enggak pikir panjang. Sangat berbahaya ketika suami lemah, istri juga lemah. Maka seringkali ide-ide yang muncul itu hal-hal yang enggak masuk akal. Tapi kan harusnya saling menguatkan. Saya punya sepupu saudara, sepupu ponaan di kota Palu. Mereka itu 10 tahun menikah enggak punya anak. Ya, 10 tahun loh. Dan mereka berdua anak Tuhan. Keluarganya yang lain belum percaya sama Yesus. Jadi setiap kali keluarganya datang ditanya, kamu kok belum punya anak? Berdoa dong minta sama Tuhanmu. 10 tahun saudara. Akhirnya mereka rindu punya anak, ada teman gerejanya bilang, kamu periksa aja ke dokter langganan saya. Dia bagus ya untuk coba bayi tabung. Mereka periksa, dokternya itu di Makassar, dia di Palu. Periksa dokter bilang, waktu selesai periksa dokter bilang gini, ini keadaannya sangat bagus, sel telurnya bagus, yang laki-laki juga bagus, ini waktu yang tepat kalau mau coba bayi tabung. Ya teman gerejanya itu, coba bayi tabung di situ, dapat 3 langsung dibikin anak kembar. Jadi dokternya bilang, mumpung kamu baik, ayo saya bikinin 3 anak kembar. Langsung jadi 10 tahun udah lahir sekali 3 selesai. Gak usah punya anak lagi, karena umur sudah semakin tua. Waktu mereka tanya, berapa dok? Sekian ratus juta. Mereka kaget, uang dari mana? Gak punya uang segitu banyak dok. Lalu dia bilang begini, mereka ini tiap malam dengerin mesbah doa. Setiap kali saya berdoa untuk ibu yang pengen punya anak, mereka berdua selalu tumpang tangan di perut istrinya. Lalu dia tanya begini, dok kalau kami enggak bayi tabung, normal aja. Dokternya bilang, sangat kecil harapannya, hanya 10%. Tapi kalau bayi tabung 90% jadi. Karena tidak punya uang dan mereka mau beriman, mereka bilang gini, dok terima kasih sarannya. Kami ambil yang 10% bersama Tuhan. Saudara, harusnya kan begitu toh? Lalu mereka berdoa. Saudara yang luar biasa, 1 bulan kemudian istrinya hamil. Dan yang lebih mengherankan lagi, bayinya kembar 3. Kembar 3 normal. Wow, ya. Akhirnya saudara saya dikabari, Kak terima kasih kami hamil Kak. Ya dia hamil kata istri saya hamil. Waktu udah berapa bulan diperiksa, wah ada 3 embrio di dalamnya. Sekarang anak mereka saudara sudah hampir 1 tahun umurnya, lahir 3. Itu kasus pertama bayi kembar 3 di kota Palu, jadi lahirnya gratis di rumah sakit. Anak mujizat kan? Saya melihat bagaimana Tuhan, kenapa mereka bisa mengalami janji Tuhan? Karena sungguh-sungguh percaya. Tapi Abram waktu dibilang, tiduri saja Hagar, langsung yes, segera. Ya dan akhirnya terjadi sebuah kesalahan fatal. Alkitab berkata, akhirnya Hagar hamil. Dikatakan di sana, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Ia memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini tanggung jawabmu. Aneh enggak ini perempuan? Ya, dia yang suruh suaminya tidur sama hambanya. Waktu hamil, dia marah suaminya, dia bilang, penghinaan ini kamu yang tanggung jawab. Memang istri itu aneh, iya enggak bapak-bapak?
Ngomong iya aja nggak usah takut, nggak usah lihat istri dulu baru iya. Ada bapak-bapak yang saya bilang, istri itu aneh, iya nggak bapak-bapak, lihat istrinya dulu. Ya, makanya bapak-bapak jangan semua yang istri omong itu didengar langsung, ditimbang dulu ini sesuai firman apa enggak. Sering kali ada suami yang tiba-tiba ngamuk sama keluarganya, ngamuk sama mertuanya gara-gara perkataan istri. Ya, terjadi perselisihan gara-gara istri, makanya istri itu juga harus penuh firman, amin. Ada masalah langsung suntik suaminya loh. Ya itu loh, keluargamu, mamahmu, akhirnya suaminya ngamuk-ngamuk saudara. Ini banyak terjadi dalam keluarga Kristen nih. Pertengkaran demi pertengkaran akibat istri yang hidup tidak takut akan Tuhan. Ya udah gitu tetap salahin suami kan. Lihat penghinaan ini. Kamu loh yang tanggung jawab. Lah yang suruh tidur di pagar siapa? Memang kasihan bapak-bapak itu. Ya seringkali memang bapak-bapak itu menjadi korban. Bapak-bapak bilang amin dong, saya sudah bela loh ini bapak-bapak di sini. Terima kasih kek. Ya dukung saya gitu ya. Ya benar ya, mari kita ini hidup takut akan Tuhan istri-istri. Dia bilang penghinaan yang kuderita ini tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Loh, malah bawa-bawa nama Tuhan jadi hakim antara saya dan suami. Saudara mari kita berdoa. Di dalam mengarungi rumah tangga pasti akan ada badai, gelombang yang sering kali membuat kita ini meragukan janji Tuhan terjadi. Tapi waktu kita itu berpegang teguh, suami istri kuat dalam firman, cepat atau lambat Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita, amin. Ya, saya tadi tertarik Pak Victor bilang, biar surga itu turun ke bumi. Apa itu surga saudara? Surga hanya bisa terjadi dalam kehidupan orang yang hidup sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan. Waktu surga turun ke bumi, yang terjadi itu apa? Yang pertama, ada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu surga. Amin. Iya. Waktu kita ini hidup dalam kebenaran, pegang janji Tuhan, maka hidup kita penuh damai sejahtera dan ada sukacita. Jadi walaupun mungkin kita nggak punya uang, tapi ketika ada surga dalam hidup kita, di situ ada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Saya dan suami mengalami banyak badai pergumulan di dalam hidup kami berumah tangga saudara. Ya tapi puji Tuhan pergumulannya bukan yang dicari-cari. Kita ini hidup lurus ikut Tuhan aja masalah itu banyak. Apalagi kalau hidupnya bengkok. Tapi kami bersyukur semua persoalan badai yang kami hadapi itu karena kami belajar menuruti janji dan firman Tuhan dalam hidup kami. Itu luar biasa saudara. Tapi karena kami bertahan dalam firman, percaya pada firman Tuhan, Tuhan menggenapi. Satu hal yang pertama yang sering kali membuat kita tidak percaya pada janji Tuhan yaitu apa? Waktu kita melihat keadaan di depan kita. Rasanya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, yang kita mimpikan. Jangan pernah menyerah. Waktu Sarai melihat keadaannya, dia bilang sama suaminya, kau lihat kan, engkau tahu kan, Tuhan tidak akan memberikan aku melahirkan anak. Jadi buat apa? Apa yang kita harapkan? Orang yang selalu membatasi Tuhan dengan cara berpikirnya, dia tidak akan pernah melihat janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Tapi waktu kita membebaskan Tuhan bekerja, bagian kita itu cuma taat. Waktu Tuhan berjanji, tangkap, pegang, itu terjadi. Pasti itu terjadi. Katakan, amin. Contoh yang kedua di Alkitab, seseorang yang membatasi Tuhan dengan cara kerjanya, siapa? Naaman adalah seorang perwira, panglima dari negeri Aram. Dia panglima perang dari tentara Aram. Satu kali dia kena kusta saudara. Zaman itu kusta ini penyakit yang tidak ada obat, itu penyakit kutukan. Lalu seorang budaknya berkata kepada istrinya, coba ya Bapak mau nggak pergi ke Israel, di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta.
Lalu dia mendengar karena dia sudah mencari kesembuhan, tapi memang kusta tidak ada obatnya pada zaman itu. Karena itu penyakit kutukan. Akhirnya saudara, dia pamit kepada Raja Aram, saya mau pergi ke Israel. Mau ngapain? Saya mau pergi berobat. Lalu Raja Aram bilang begini, oke, kalau kamu mau pergi, saya bikin surat kuasa. Kamu bawa sampaikan kepada Raja Israel. Isi suratnya adalah begini, yang terhormat Raja Israel, Panglima perangku Naaman kena kusta dan dia pergi ke Israel untuk mencari kesembuhan. Tolong sembuhkan dia dari penyakit kustanya. Waktu Raja Israel membaca surat itu, dia koyakkan jubahnya, tanda tidak berdaya. Dia bilang, Tuhankah aku? Allahkah aku ini? Sehingga ini Raja Aram mengirim surat dan mengirim panglima perangnya untuk datang ke sini dan untuk aku sembuhkan. Raja Israel berkata, sesungguhnya dia ini cuma cari gara-gara. Dia pasti mau perang lagi dengan Israel. Ketika didengar Elisa saudara, bahwa Raja Israel mengoyakkan jubahnya. Dia berkata, dia kirim utusan, suruh Naaman datang ke rumahku. Supaya dia tahu bahwa di Israel ada Allah yang hidup, yang sanggup menyembuhkan. Lalu dia datang saudara. Ketika dia datang, Alkitab berkata, Elisa tidak membuka pintunya. Elisa tidak menemui Naaman. Kita baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai ayat 12 saudara. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 12. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman membatasi Tuhan dengan cara berpikirnya. Dia bilang harusnya kan saya bisa sembuh, dia keluar, doain aku ini, tumpang tangan di atas kepalaku. Lalu berdoa kepada Allahnya, lalu aku sembuh. Saudara, jangan pernah batasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Sebab jalan Tuhan bukan jalan kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Cara Tuhan bekerja bukan cara kita. Sering kali kita tidak melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita karena kita membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Naaman ini seorang panglima, dia biasanya cuma perintah-perintah anak buah. Kamu bikin begini, kamu bikin begitu. Kesombongannya membuat dia itu juga mau atur Tuhan, mau atur hamba Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan itu punya cara kerjanya sendiri yang berbeda dengan cara kita. Bapak-bapak, mungkin engkau punya banyak pengalaman di bisnis. Tapi jangan pakai pengalaman itu. Engkau andalkan sebagai kunci kesuksesanmu. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab cara pikir kita itu tidak sama dengan cara pikir Tuhan. Waktu Yusuf dapat mimpi bahwa berkas-berkas gandum itu tunduk menyembah kepada dia. Dia cerita tentang mimpi itu. Waktu dia menceritakan mimpi itu langsung dia jatuh di dalam pergumulan malapetaka mau dibunuh sama keluarganya. Tapi 13 tahun kemudian mimpi itu menjadi kenyataan. Dia menjadi Perdana Menteri yang akhirnya dipakai Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan yang besar. Saudara, apa yang sedang engkau pegang janji Tuhan hari ini? Mungkin bagimu hari ini, Tuhan rasanya tidak masuk akal. Tapi ingatkan dirimu sendiri. Bilang, ingat Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Waktu kita percaya, waktu kita imani dengan sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tidak terduga cara Tuhan bekerja. Saya percaya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.
Kita bangkit berdiri bersama saudara, kita nyanyi pujian Ku Kagumi Caramu. Katakan pada Tuhan, sungguh-sungguh kita kagum cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak batas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Tuhan. Amin kasih-Mu. Kami tahu tak terbatas, tak terduga jalan. Juga caramu, kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas Tuhan. Mari imani saudara, percaya dan katakan Tuhan tidak terbatas, tidak terduga. Kami percaya Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya diberkati, disertai Tuhan. Mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Dalam mempersiapkan penuai di akhir zaman, pendaftaran sekolah misi Angkatan 4 juga telah dibuka dan akan dimulai pada bulan Juli 2025. Maka dari itu bagi Bapak Ibu yang memiliki saudara, anak atau kerabat yang rindu untuk bergabung, Bapak Ibu dapat mendaftarkan ke nomor 0811 2567 767 atau memindai QR Code yang sudah tersedia. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi penuai itu sedikit. Karena itu berdoa kepada Bapa supaya Tuhan tuh kirim penuai.
Siapa yang menjadi penuai? Didik mereka, latih mereka, beritakan Injil, membangun kerajaan Allah. Kenapa Injil harus diberitakan ke seluruh bumi? Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, menerima kabar baik itu, supaya orang boleh memilih untuk diselamatkan atau tidak.